Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat model 3 dimensi propeller secara instan dan melakukan simulasi CFD secara sederhana untuk mengetahui efisiensi dari propeller tersebut. Disclaimer di awal, pada video ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menentukan desain atau ukuran-ukuran propeller yang sesuai untuk kapal rancangan kalian masing-masing, karena hal tersebut membutuhkan perhitungan yang lebih detail terkait hambatan dan permesinan hingga konstruksi buritan. Jadi saya hanya akan menjelaskan cara sederhana untuk membuat model 3 dimensinya dan melakukan simulasinya. Pertama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai propeller yang akan kita buat pada video ini, yaitu Wageningen B-Series Propeller. Desain propeller ini dikembangkan oleh seseorang bernama Truus di Belanda, tepatnya di kota Wageningen pada tahun 1938, yang dikembangkan hingga 1950-an. Terus melakukan pengujian pada 120 model propeller untuk mengetahui efek dari perbedaan geometri propeller terhadap kinerjanya. Kemudian pada tahun 1980 dilakukan penelitian lanjutan untuk model propeller ini dengan tujuan untuk mengetahui nilai koefisien thrust, koefisien torsi, dan efisiensinya. Dari penelitian ini dapat dihasilkan sebuah kurva yang biasa kita kenal di dunia perkapalan, yaitu kurva Wageningen. Jadi di kurva ini dapat kita lihat informasi berupa geometri dari propeller yang diuji, yaitu ada bilahnya, ada perbandingan area penampangnya, lalu ada perbandingan antara pitch dengan diameternya. Di bagian sisi kiri ada thrust koefisien, ada torsi, dan kanan ada torsi koefisien, dan di bagian bawahnya adalah advance koefisien yang mewakili kondisi operasional dari kapal tersebut. Dan di bagian kurva yang linear ini atau grafik yang linear ini ada adalah gambaran dari nilai koefisien torsi dan adalah gambaran dari koefisien thrust dan 10 kali koefisien torsi. Dan untuk yang melengkung ini, yang berbentuk kurva ini adalah nilai efisiensi yang dihasilkan. Dari grafik-grafik ini dapat kita lihat bahwa efisiensi hanya akan mencapai titik tertingginya pada kondisi operasional tertentu. Dan berdasarkan grafik ini juga dapat diketahui bahwa seri ini memiliki parameter geometri yang cukup luas. Hingga saat ini seri ini masih sesuai untuk melakukan desain awal propeller atau perkiraan kasar jika diterapkan pada sebuah kapal. Namun desain ini sudah cukup ketinggalan zaman dibandingkan desain lainnya. Oke, tahap selanjutnya untuk membuat propeller B-Series secara instan, kita membuka Google Chrome atau aplikasi browser lainnya, lalu kita search B-Series Propeller Generator. Lalu kita klik yang Wageningen B-Series Propeller ini. Oke, website ini merupakan bentuk sederhana dari software KSS5 yang dikembangkan oleh perusahaan Friendship System, yaitu perusahaan software pemodelan dan simulasi seperti perusahaan ANSYS atau Autodesk dan SolidWorks. Website ini ditujukan untuk memudahkan tahap preliminary design atau membuat desain kasar dari propeller sebuah kapal dengan cara memasukkan data mengenai sistem propulsi yang telah kita dapatkan melalui perhitungan di awal. Kita scroll lagi, langsung saja kita klik Start Design Tool. Oke, sesuai yang saya bilang di awal, saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menentukan desain atau ukuran-ukuran propeller yang sesuai untuk kapal rancangan kalian masing-masing. Dan setelah halaman baru muncul, dapat kita lihat generator ini membutuhkan beberapa data yang seharusnya sudah kita miliki. Dan di sebelah kanannya terdapat bentuk 3D propeller yang akan dihasilkan jika kita telah mengisi data-data pada bagian kiri ini. Dan untuk pengoperasiannya, untuk ngedragnya itu kita pakai klik kiri aja, dan untuk ngerotate-nya ini kita pakai tekan klik kanan. Dan kalau misalkan kita nyasar di tengah-tengah ngedesain, balikinnya tinggal makin aja. Dan di sini pada bagian awal
kita diminta untuk mengisi dasar-dasar geometri yang dibutuhkan, dimulai dari diameter. Nah, diameter propeller ini 1 nm, itu ukuran dari titik pusatnya, poros pusatnya propeller ini hingga ke bagian terluarnya propeller. Mungkin kita coba ganti jadi 0,9 meter dulu. Nah, kita tunggu, nanti bakal ada refresh. Setelah refresh baru kita bisa klik lagi, bisa kita putar-putar lagi. Dan selanjutnya ada number of blades, itu jumlah bilah atau jumlah daunnya dari propeller. Kita coba bikin jadi 4. Nah, untuk bilah ini nggak bakal langsung kelihatan di bagian kanan karena ini bakal diproses di halaman 2 nanti. Nah, cuman di sini jumlah bilah ini mempengaruhi luas penampang dari propeller dari bilah yang bakal kita buat. Untuk rotationnya ada clockwise atau searah jarum jam dan counterclockwise itu berlawanan jarum jam. Ada expanded area ratio. Jadi expanded area ini mengacu pada area yang ditemukan jika area yang dikembangkan dapat dibuka secara fleksibel pada permukaan datar sehingga semua bagian sejajar. Jadi expanded area ratio ini kalau misalkan bilah propeller kita itu dikembangkan secara rata. Ini kan kalau kita ngeliat dari tampak depan tanpa mempertimbangkan permukaan datarnya kan seperti miring gitu ya. Jadi kalau dibentangin secara datar bakal kelihatan kayak gini. Jadi expanded area ratio itu mengukur perbandingan antara expanded area dengan area disk atau P kali R kuadrat. Jadi perbandingan antara expanded area ratio yang ininya dengan luas lingkaran dari propeller ini, yaitu P kali dari jari-jari propellernya. Kalau untuk rack ini misalkan kita ubah jadi 20. Nah, bisa kita lihat jadi bilahnya itu lebih miring ke arah belakang atau ke arah buritan. Jadi propeller rack ini adalah sudut di mana bilah baling-baling propeller miring terhadap hubnya ketika dilihat dari samping jika bilah berada tegak lurus terhadap hub propeller. Dan kalau misalkan kita ubah jadi 0, ini bakal benar-benar kelihatan tegak lurus terhadap hubnya. Nah, kita bikin di tengah-tengah aja di 10. Oke, ini expanded area rasionya kalau kita masih penasaran kita coba jadi lebih kecil. Maka perbandingan bilahnya ini kan jauh lebih kecil kan dibandingkan dengan seluruh lingkaran dari propeller. Nah, jadi bilahnya makin tipis. Lalu pada bagian bawahnya ini ada spesifikasi mesin. Nah, untuk bagian mesin ini sesuai perhitungan hambatan dan propulsi yang udah kita lakuin. Dan ini pengaruhnya ke desain hub propeller. Misalkan ini kita ubah jadi 200. Kita tunggu ke refresh dan hubnya kelihatan jadi lebih besar. Nah, hub ini juga berpengaruh dari material yang akan kita pakai. Karena misalkan materialnya itu misalkan plastik materialnya, maka kepadatan material plastik itu dibutuhkan lebih dibandingkan kepadatan material nikel, aluminium, bronze. Jadi misalkan kita pakai plastik, pasti hubnya itu bakal lebih tebal karena ya plastik itu nggak sepadat dari material logam atau metal lainnya. Kita balikin atau kita ubah jadi ke material stainless steel misalnya. Nah, ini bakal berubah lagi juga kan hubnya. Nah, lalu di engine RPM ini sama, pengaruhnya lebih ke diameter dari hubnya. Dan kalau misalkan kita ngeliat ini rada sedikit mengambang ya, terpisah antara
hub dan bilah. Ini tenang aja, ini nanti di step selanjutnya bakal terhubung secara otomatis antara diameter dari hubnya ini dengan bilahnya. Ini coba kita ganti jadi 4000. Terus gear rasionya coba kita ubah jadi 5. Tadi nggak sadar ya kalau udah refresh. Nah, ini walaupun udah kita perbesar kan masih tetap belum kelihatan nyambung ya. Cuman tenang aja, di halaman selanjutnya itu bakal tersambung secara jelas. Dan di bagian yang bawah ini itu kita diminta untuk mengisi data kondisi operasional kapal. Data ini nggak terlalu berpengaruh terhadap desain propeller. Jadi kalau kita input bentuknya tidak berubah. Misalkan kita input ini kecepatannya jadi 15 knot. Kecepatan operasional. Ini bisa langsung kita geser dan nggak refresh apapun dan nggak ada yang berubah. Kenapa? Karena ini lebih berpengaruh terhadap perkiraan perhitungan yang ada di halaman 2. Langsung aja kita cek ke halaman 2 isinya apa aja. Nah, seperti yang saya bilang di awal, bentuk jumlah dari bilahnya itu bakal kelihatan di halaman 2 ini. Kita tadi inputnya 4 bilah atau 4 daun propeller, dan kelihatan di sini ada 4 daun propeller. Dan di bagian atas ini kita bisa ngeliat kalau status desain kita itu oke. Jadi propeller yang kita buat ini tuh udah sesuai dengan kondisi operasional yang kita masukin. Ini ada penjelasannya juga, misalkan kita ngeklik bagian statusnya. Lalu di sini ada perkiraan hasil efisiensinya, dan perkiraan hasil efisiensi ini bisa didapatkan juga melalui pendekatan di kurva ini. Misalkan dari bilahnya, ini kan di bilah 3 ya, kita cari bilah 4, ini 5, ya adalah bilah 4. Nah, nanti kita lihat nih, kalau misalkan perbandingan pitch dengan diameter propellernya itu berapa. Nanti kita lihat di sini ada informasinya. Itu kita 0,82. Nah, kita cari aja nih di rentang P per D 0,82. Nih kita lihat di sini ada angkanya 0,82. Dan perbandingan penampang itu seperti apa. Nah, kita bisa juga dapat pendekatan mengenai efisiensi dari kurva ini. Dan apa yang ada di generator ini itu juga masih bersifat perkiraan. Ini ada perbandingan pitch atau diameter rasionya. Jadi diameternya ya jelas tadi diameter keseluruhan baling-baling, dan pitch ini adalah kalau misalkan kita lihat yaitu dia kemiringan dari bilahnya. Nah, ini rek tadi nih. Kalau misalkan kita ubah derajatnya jadi lebih miring ke arah belakang. Terus pitch ini kalau misalkan angkanya semakin besar, maka derajat kemiringan dari atau angle of attack dari daun bilah propellernya itu semakin besar. Dan ini adalah perkiraan propeller thrust atau gaya dorong yang dihasilkan jika propeller ini beroperasi pada kondisi putaran yang udah kita input tadi. Dan weightnya ini not evaluated atau belum bisa diperkirakan. Nah, tidak seperti yang ada di atas, status dari area rasio ini atau perbandingan luas penampang ini ada warning, ada peringatan, karena expanded area ratio yang kita input ini kurang dari expanded area ratio minimal yang direkomendasikan. Jadi expanded area ratio kita kurang sesuai dengan tujuan atau target kondisi operasional yang kita harapkan. Nah, kalau ada warning kayak gini, kita balik aja ke halaman pertama. Dan yang kita ubah nanti adalah di ukuran expanded area rasionya. Tadi saya lupa ukurannya berapa, rasio expanded area-nya. Coba kita langsung gedein aja.
Nah, oke, udah refresh. Nah, ini jadi penampangnya jadi lebih besar ya. Balik lagi ke halaman 2. Nah, statusnya udah kelihatan oke. Ini cukup lama ya refreshnya. Oke, udah kelihatan. Ini juga lebih padat nih jadinya. Dan di bawah ini ada penjelasan mengenai hub information atau informasi dari porosnya. Seperti yang udah saya bilang tadi, kalau misalkan antara poros dengan bilahnya itu tidak kelihatan menyatu, tenang aja karena pasti di bagian sini bakal kelihatan nyatu, dan panjangnya pun sudah disesuaikan dengan panjang dari daun atau bilahnya. Ini kita lihat, berarti kalau berdasarkan informasi ini kita dapat panjang dari porosnya itu 0,29 meter, diameter 1 dan diameter 2 nya ini diameter 1 kelihatan yang lebih kecil itu yang bagian belakang ya, dan diameter 2 yang lebih besarnya itu diameter 1 itu yang bagian depan yang lebih besar 0,15 dan bagian belakang itu lebih kecil 0,13. Dan di sini kita juga bisa ngatur ketebalan dari trailing edge, faktor terhadap leading edge-nya. Jadi trailing edge itu apa? Misalkan propeller ini kan muter ke arah searah jarum jam ya, ke arah kanan, ke arah sini gitu. Set. Nah, ini adalah leading edge karena ini yang berputar duluan dibanding ini trailing edge. Trailing edge itu adalah sisi dari bilah yang menjadi ekor atau belakangnya. Dan ini adalah perbandingan ketebalannya. Langsung aja coba kita input jadi 0,25. Oke, rada lama ya refreshnya, dan ini kita lihat yang memang tidak terlalu signifikan ya perbedaan tebalnya. Cuma ini udah kelihatan cukup lebih tebal. Coba kita polin lagi, dan ya sedikit bersabar karena nunggunya rada lama. Nah, kelihatan kan nih jadi lebih tebal. Tapi bagian depannya tetap ya setipis pada awal ya, karena ini lebih ke rasio antara bagian depannya si leading edge terhadap trailing edge atau bagian belakangnya. Dan di sini juga kita bisa ngatur sambungan antara hubnya dengan bilah atau daun propeller ya. Coba kita gedein jadi 0,71. Ya, harap bersabar, kita menunggu lagi. Nah, kelihatan kan ini jadi lebih tebal sambungannya antara hub dengan blade atau bilahnya. Nah, misalkan ini udah kalian rasa cocok semua, kita lanjut ke step terakhir atau step ketiga. Nah, oke, setelah desain kita selesai, kita bisa ekspor desain ini dalam format STL. Format ini bisa cocok untuk 3D printing atau manufacturing. Dan ada juga format step. Step ini kerapihannya lebih tinggi dan lebih mudah kalau misalkan kita pengen ngelakuin pengeditan atau perubahan dari desain yang udah kita buat dari generator ini. Dan selain itu, format step ini nggak bergantung sama kerapatan triangle. Nah, ini yang ada di gambar ini nih, kerapatan triangle
kalau misalkan kita ekspor ke format kita ekspor ke format STL, itu bergantung sama kerapatan si segitiga-segitiganya ini. Kita nggak bisa atur banget karena bisa jadi lebih rapat dan jadinya lebih mulus, atau sedikit rapat triangle-nya jadinya lebih kasar. Dan untuk kita melakukan simulasi nanti, kita download yang versi stepnya aja buat dilakukan simulasi CFD. Kan udah ada informasi, udah ke download ya di series prop 1. Nah, selain melalui cara tadi, kita juga bisa mendesain langsung propeller kapal sesuai dengan spesifikasi yang telah kita miliki. Jadi caranya kita ke halaman utama, lalu kita ke yang bagian bawahnya, more direct geometry control. Jadi ini kita lebih secara langsung mengubah geometri propeller berdasarkan spesifikasi atau ukuran yang udah kita punya. Dan ini jauh lebih singkat dibandingkan cara sebelumnya. Nah, oke, tampilannya juga sama persis. Di sini ada diameter, expanded area ratio. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang di sini tadi kita dapat pitch per diameter rasionya itu jadi step kedua ya, dan kita tuh nggak bisa ngatur karena pitch per diameter rasio ini merupakan hasil dari apa yang udah kita ubah di halaman 1. Nah, sementara pada direct geometry tool ini kita bisa langsung ubah kemiringan dari pitchnya. Kita coba ubah jadi 1,4. Nah, ini sama kayak maksimal yang ada di sini ya. Maksimal 1,4. Nah, jadi lebih miring. Jadi sesuai sama apa yang ada di sini. Angle of attack-nya jadi berubah. Di sini ada number of blade-nya sama kayak tadi. Rake juga sama kemiringannya. Dan di sini kalau misalkan di tahap yang awal, cara yang awal kita dapat hubnya itu dengan memasukkan spesifikasi engine atau mesinnya. Kalau di yang model ini kita bisa lebih langsung upstream diameternya, kita ubah misalkan jadi 0,3. Oke, jadi lebih unik ya. Misalkan yaudah tetap kita bikin jadi 0,1. Dan ini ada axial hub shift-nya. Jadi ini lebih ke maju mundurnya si hubnya. Misalkan kita ubah jadi 0,1. Ini dia bakal bergeser. Nah, jadi lebih ke belakang gini. Nah, kalau misalkan ini nggak jelas geometrinya, biasanya nanti di halaman keduanya ini nggak bakal ke generate. Jadi kita balikin dulu lagi aja tadi. Oke, ini kita buat lebih wajar dan lebih normal, kita masukin 0,2 aja. Ya, lebih normal ya. Nah, di sini thickness settingnya bisa kita atur. Kalau tadi kan cuman faktor dari si trailing edge-nya ya, si ekor dari bilahnya doang. Kalau yang di sini kita bisa ngatur dari root, ini bagian pangkalnya yang nempel sama hub, root sama tip thickness-nya, bagian ujungnya. Misalkan kita ubah jadi 0,5. Ya 0,5, ini 1 meter ya.
0,3 deh. Nah, ini error juga nih jadinya nih, karena ya jelas terlalu besar. Jadi 0,05 mungkin ya, masih bisa. Oke, jadi kelihatan tebal banget di bagian rootnya. Yang ini kalau misalkan mau kita bikin tebal juga di bagian tipnya bisa, ataupun kita mau bikin dia jadi lebih tipis ya, jadi 0,07 misalkan. Nah, jadi lebih tipis. Terus di leading edge-nya fraction ketebalannya jadi kita normal 0,1 aja. Yang belakangnya coba kita bikin pertebal jadi 0,3. Nah, jadi lebih tebal lagi kan belakangnya, jauh dibandingin yang depannya. Nah, kalau di direct geometry tool ini, di halaman keduanya itu nggak ada informasi mengenai data kayak yang di sini nih. Ada efisiensi perkiraan, terus perkiraan gaya dorongnya. Kalau yang di sini kita cuma dikasih pilihan untuk download format filenya apa, sama si sambungan antara bilah dengan hubnya. Nah, jadi lebih tebal. Nah, langsung aja kita download versi stepnya. Mungkin cukup sekian untuk video cara kita melakukan desain propeller Wageningen B-Series secara instan ini. Dan untuk pembahasan mengenai simulasi CFD akan saya jelaskan di part 2. Terima kasih.